Baik, selamat malam. Hari ini bersama saya Francisco Severus Minit NPM 220235. Hari ini saya akan menganalisis ekologi administrasi dalam digitalisasi Desa Harapan. Apa Desa Harapan? Sebelum itu, Desa Harapan adalah sebuah desa yang wilayah administrasinya terpisah-pisah dan letaknya sangat jauh dari keramaian dan kebisingan. Penduduknya hidup dengan rukun dan damai. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan nelayan. Namun, salah satu permasalahan yang terus menghambat perkembangan desa adalah sistem administrasi yang lamban dan tidak efisien. Setiap kali warga ingin mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan izin usaha, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh ke kantor desa yang jaraknya kurang lebih 20 km. Jarak tempuh yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang terjal dan curam saat musim hujan menyebabkan wilayah transportasi mahal, membuat warga semakin sulit mendapatkan layanan administratif yang cepat dan transparan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Adi, lulusan administrasi publik yang baru saja menyelesaikan studi di kampung halamannya dan diterima bekerja di kantor tersebut. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki, ia melihat permasalahan ini sehingga menjadi sebagai tantangan yang harus diatasi. Ia memiliki tekad untuk membawa perubahan melalui digitalisasi layanan administrasi desa. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Identifikasi dan jelaskan 5 faktor ekologi administrasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program digitalisasi Desa Harapan. Baik, faktor ekologi administrasi yang mempengaruhi digitalisasi Desa Harapan. Digitalisasi layanan administrasi di Desa Harapan dipengaruhi oleh 5 faktor ekologi administrasi. Yang pertama, faktor sosial. Masyarakat mayoritas masih terbiasa dengan sistem manual, menyebabkan resistensi terhadap perubahan. Mereka tidak terbiasa dengan teknologi, sehingga mereka merasa takut dan enggan menggunakannya. Yang kedua, faktor politik. Dukungan kepala desa sangat krusial dalam implementasi program ini. Jika pemerintah desa tidak memberikan dukungan penuh, maka kebijakan ini sulit diterapkan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Biaya infrastruktur seperti jaringan, internet, dan pelatihan warga menjadi tantangan. Tanpa dana yang memadai, sulit untuk mematikan sistem ini berjalan lancar. Yang keempat, faktor teknologi. Keterbatasan akses internet dan kurangnya perangkat teknologi menjadi hambatan utama. Tanpa infrastruktur yang memadai, digitalisasi tidak dapat berjalan optimal. Yang kelima, faktor hukum. Regulasi yang mendukung transformasi digital sangat penting. Jika tidak ada kebijakan yang mengatur sistem administrasi digital, maka akan sulit meyakinkan warga dan aparat desa untuk menggunakannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa faktor sosial dan teknologi menjadi tantangan utama dalam peranan kebijakan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, tantangan faktor sosial dan teknologi serta solusinya. Dua tantangan utama dalam digitalisasi ini adalah faktor sosial dan teknologi. Warga merasa asing dengan teknologi, sedangkan infrastruktur internet masih terbatas. Untuk mengatasinya, Ali dan timnya melakukan yang pertama, pelatihan bertahap, memberikan edukasi kepada warga dan perangkat desa tentang cara menggunakannya, sistem digital secara sederhana dan bertahap. Yang kedua, penyediaan pusat bantuan, membuka pusat layanan di kantor desa bagi warga yang kesulitan menggunakan sistem. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan internet dan menyediakan perangkat yang diperlukan.
Yang keempat, sosialisasi aktif. Menggunakan media sosial dan diskusi komunitas untuk menjelaskan manfaat sistem digital ini. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Strategi apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi ADI untuk memastikan keberlanjutan sistem digitalisasi administrasi ini? Baik, strategi keberlanjutan sistem digitalisasi. Jika saya adalah ADI, saya akan fokus pada keberlanjutan sistem ini dengan strategi berikut. Yang pertama, dengan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dana dan pengembangan sistem. Yang kedua, pelatihan berkala bagi warga dan perangkat desa agar mereka semakin terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan sistem secara rutin berdasarkan masukan dari masyarakat. Keempat, membentuk tim relawan digital di desa untuk membantu masyarakat atau warga yang masih kesulitan. Yang kelima, kampanye kesadaran digital untuk mempercepat adopsi teknologi. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana ekologi administrasi berperan dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan efektif? Baik, peran ekologi administrasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan efektif. Yang pertama, ekologi administrasi berperan penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan efektif dengan menerapkan digitalisasi sistem administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan bebas dari pungli. Ketika warga bisa mengurus dokumen secara online, mereka tidak perlu menghadapi proses yang berbelit atau potensi korupsi. Selain itu, pemerintah desa lebih akuntabel karena data tercatat dalam sistem bisa diaudit dengan mudah. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa pelajaran berharga yang diambil dari cerita inspiratif ini di dalam konteks administrasi publik? Baik, pelajaran berharga dari kisah ini dari cerita Adi ada beberapa pelajaran penting dalam konteks administrasi publik. Itu yang pertama, perubahan membutuhkan waktu yang tepat dan strategi yang tepat. Resistensi masyarakat adalah hal wajar, tetapi dengan edukasi yang baik mereka bisa menerima perubahan. Yang kedua, teknologi bukan satu-satunya solusi, tetapi faktor sosial juga sangat penting. Masyarakat harus didampingi dengan merasa nyaman menggunakan sistem baru. Yang ketiga, kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Tanpa dukungan kepala desa, pemerintah daerah, dan masyarakat, transformasi digital sulit berhasil. Yang kelima, keberhasilan lebih penting dari sekadar implementasi. Setelah sistem berjalan, harus ada strategi jangka panjang agar tetap digunakan dan berkembang. Baik, kesimpulan dari analisa di atas adalah transformasi administrasi Desa Harapan membuktikan bahwa digitalisasi bisa mengatasi keterbatasan geografis dan birokrasi yang lamban. Namun implementasinya harus mempertimbangkan faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan hukum. Dengan strategi yang tepat, perubahan ini bisa meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kesejahteraan masyarakat desa. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom.